Ya, masya Allah, berat ya Pak ya. Nah, meninggalkan perkara yang halal, baju halal, tapi berhalal tadi berlebih dari kebutuhan kita, berlebih dari kebutuhan kita, sia-sia itu. Masya Allah. Meninggalkan perkara yang halal, meninggalkan perkara yang sia-sia lagi. Masya Allah. Jadi hadis ini terkumpul sifat warok semuanya, sifat warok semuanya. Hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, kita baca min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya dari bagusnya Islam seseorang, tanda dari bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Meninggalkan perkara yang sia-sia. Tanda dari bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang sia-sia atau perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Masya Allah. Satu orang sahabat ditanya, Ahnaf bin Qais. Dia pimpinan kabilah Bani Tamim. Pimpinan kabilah Bani Tamim. Dia bertanya, wahai Ahnaf, mengapa engkau jadi pimpin ini? Mengapa engkau jadi pimpinan seperti ini? Maka kata Ahnaf bin Qais, karena saya meninggalkan perkara yang sia-sia. Karena saya meninggalkan perkara yang sia-sia. Masya Allah. Ini hadis ini ada Islam. Jadi kata ulama ada 4 hadis yang terkumpul ada Islam semuanya. Ada Islam di dalam 4 hadis. Satu ini min husni islamil mar'i tarku malayani, dari bagus Islam seorang meninggalkan perkara yang sia-sia. Yang kedua, man kana min ulamil akhir fal yakul khair aw liyasmut. Barang siapa di malam akhir hendaklah berkata baik ataupun diam. Berkata baik atau diam. Yang ketiga, la yu'adukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Dan yang ketiga, seorang laki-laki, yang keempat, seorang laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ausini, beri saya wasiat ya Rasulullah, beri saya wasiat ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. 4 itu Pak ya. 4 itu semua hadis-hadis terkumpul dalam 4 itu. 4 adat Islam. Meninggalkan perkara yang sia-sia, mencintai saudara yang seperti mencintai diri sendiri, kemudian apa tadi? Nah, berkata baik atau diam, berkata baik atau diam, dan jangan marah. Maka disebut itu adab Islam yang paling tinggi. Hadis Nabi, ihris ala ma yanfa'uka, ihris ala ma yanfa'uka. Kamu tamaklah terhadap apa yang bermanfaat bagi kamu. Tamaklah terhadap apa yang bermanfaat bagi kamu. Semakin banyak kita tinggalkan perkara yang sia-sia yang tidak bermanfaat bagi kita, semakin bagus Islam kita. Nah, semakin terjerumus kita dengan perkara yang sia-sia, maka menunjukkan Islam kita semakin bobrok, semakin rendah. Lihatlah 24 jam kita, 24 jam gitu kita lihat Pak. Mana waktu yang banyak bermanfaatnya atau waktu yang sia-sia, terbuang sia-sia. Ya, mengukur Islam kita ini bagus atau enggak bagus, lihat itu waktu kita. Waktu kita banyak yang terbuang sia-sia atau banyak yang bermanfaatnya. Masya Allah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Imam Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-warakullah. Hadis ini Nabi menunjukkan dengan hadis ini al-warakullah,
semua sifat warok. Semua sifat warok. Apa sifat warok itu? Sifat warok itu apa? Meninggalkan dosa. Warok itu meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang mubah, meninggalkan perkara yang sia-sia. Meninggalkan perkara yang haram jelas, itu warok tingkat awam. Warok tingkat awam. Minimal kita meninggalkan perkara yang haram, jangan buat yang haram. Yang kedua, perkara yang halal pun tinggalkan. Nih, Bapak butuh baju berapa? Berapa butuh baju? Enggak 3. Sekot pakai, sekot dicuci, sekot di lemari. Tapi di lemari berapa baju? 40. 37 enggak warok. Nah, tidak enggak warok tuh. Ya, Masya Allah, berat ya Pak ya. Meninggalkan perkara yang halal. Baju halal. Tapi halal tadi berlebih dari kebutuhan kita. Berlebih dari kebutuhan kita, sia-sia itu. Masya Allah. Meninggalkan perkara yang halal. Meninggalkan perkara yang sia-sia lagi. Masya Allah. Jadi di sini terkumpul sifat warok semuanya. Sifat warok semuanya. Nabi itu makan, kata Ibunda Aisyah, namanya menangis. Bid'ah yang pertama sekali muncul, kata Ibunda Aisyah, Nabi meninggal dunia. Ibunda Aisyah mengatakan, bid'ah yang pertama kali muncul pada diri umat adalah makan dengan 2 lauk. Di piring ada ayam, ada telur. Itu bid'ah. Nangis dia. Nabi selama hidup dia tidak pernah makan dengan 2 lauk. Allah. Ya. Halal Pak, halal. Cuma ingin menunjukkan tingkat warok yang tertinggi. Ya, warok yang paling tinggi. Masya Allah. Kita nggak haram makan banyak lauk, enggak. Masya Allah. Ibu saya menangis. Bid'ah yang pertama sekali muncul di rumah adalah makan dengan 2 lauk. Masya Allah. Itu dikatakan Rasulullah SAW, ya, Masya Allah. Kita belajar dikit-dikit, mengurangi dikit-dikit. Nah, kalau 40 kurangi 30. Kurangi 30 baju itu, ya. Baju yang lama disedekahkan. Kita mati pakai baju satu baju cuman kain kafan. Itu cuman tak bawa baju enggak. Maka sebelum kita mati kita sedekahkan orang lain. Masalah makanan, masalah pernikahan. Masalah pernikahan juga. Zaman sekarang ini pernikahan betul-betul habisnya. Orang bertanya sama kakeknya, "Kek, berapa biaya nikah kakek dulu? Berapa biaya nikah kakek dulu?" Kayak diam kamu. Berapa kek? Sampai sekarang belum bayar utangnya lagi. Sampai sekarang udah dapat cucu dia, utang nikah dulu belum dibayar lagi. Hakim besar biaya nikah dia, berutang sana sini. Wazirnya. Kata Nabi SAW, "A'zamun nikahi barakatan aisarhunna mahra." Nikah yang paling berkah, pernikahan yang paling berkah adalah yang paling murah maharnya. Paling murah maharnya, paling mudah untuk buat selamatan. Saya waktu nikah dulu, guru saya di Pakistan, ya. Saya nikah di Pakistan. Ya, yang menikahkan Maulana Nazirur Rahman. Maulana Nazirur Rahman. Sebelum saya pulang ke Indonesia, saya suan ke dia. Maka dia bilang, "Mau nikah tentu kamu akan buat walimahan di negeri kamu." Iya, ya, saya bilang. Maka saya pesan satu pesan. Dalam acara walimahan, sederhana mungkin. Pilih sederhana mungkin. Sederhana mungkin. Jangan wah. Jangan
Apa kata orang kalau aku nikah gini? Apa kata orang nanti? Kalau enggak agak tunggal. Kalau enggak agak tunggal, apa kata orang? Masya Allah. Karena pernikahan yang paling berkah adalah yang paling mudah. Semakin mudah kita buat acara pernikahan, semakin susah orang berzina. Sekarang ini semakin susah acara pernikahan, semakin mudah berzina. Semakin mudah perzinahan. Itu kaidah Pak ya. Pernikahan dipersulit, perzinahan banyak. Pernikahan dipermudah, perzinahan kurang. Nah, itu Pak ya. Nah, di sini betul-betul berkumpul sifat warak semuanya. Tarku ma la ya'ni, perbuatannya, ya, perkataannya. Berapa anak? Nah, ini kalau nggak ada manfaat, jangan tanya. Jangan tanya. Ya. Dirinya dari maksiat seluruhnya. Tidur dia. Maka amal itu terus dia buat jadi wali Allah dia. Ya. Tidur, kita buat tidur untuk menyelamatkan tubuh kita dari maksiat. Bukan merehatkan tubuh, bukan merehatkan tubuh. Nah, ya. Kalau berlebihan jadi sia-sia. Tidur itu 6 jam atau 7 jam. 6 jam atau 7 jam. Lebih dari itu, ya sudah capek semua. Sudah capek tubuh kita nih. Lama tidur sudah capek. Ya. Jadi dalam kaidah tasawuf 3 inti dari tasawuf. Inti dari tasawuf. Pertama, qillatul ta'am, sedikit makan. Kedua, qillatul kalam, sedikit ngomong. Ketiga, qillatul manam, sedikit tidur. Kalau kita ingin tasawuf kita tinggi, maka sedikitkan makan, sedikitkan ngomong, sedikitkan tidur. Ya. Tidur tuh 6 jam, 7 jam cukup. Ya, 5 jam di malam hari, 1 jam di siang hari. Cukup itu. Allah. Doa Allah Ta'ala beri pada taufik Pak ya. Ya. Jadi tidur tadi kalau melebihi kebutuhan, dia sia-sia. Ada lagi Pak? Waktu kita tidur, kita kan untuk menghindari dosa. Kita ada janji sama teman, pada saat itu kita tidur, tapi kita nyatakan nggak ketemu sama kawan. Berarti ingkar janji, berarti ingkar janji. Nah, maksudnya berjanji sama diri kita sendiri, nggak mau menemui kawan itu tadi. Jadi kita bawa tidur. Maka itu termasuk kartu ma'ani, kita menghindari maksiat. Menghindari maksiat untuk ketemu kawan. Oh betul kawan. Ya, tapi kita berjanji, ini aku tidur ketemu kawan. Ya, kalau seandainya akal ketemu orang itu akan mengajak kita berbuat dosa, tinggalkan itu. Ya masuk itu termasuk itu meninggalkan majelis yang sia-sia, majelis yang sia-sia. Tinggalkan. Bagus itu. Mau tidur. Meninggalkan majelis yang sia-sia. Ya, nah malam ini 2 hadis, semoga Allah Ta'ala beri kita taufik untuk dapat mengamalkan yang kita dengar. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم احفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا من بين ايدينا من خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا من فوقنا من تحت ارجلنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم تبنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير لك يسير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين
tawaffana wa anta radin anna ghairu ghadban, tawaffana ghairu maghdubi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.